Selesai. Langkah terakhir dalam menyelesaikan Rubik's Cube setelah kamu menyelesaikan sisi atas ini adalah menyelesaikan semua bagian lainnya. Untuk ini, ada 21 algoritma untuk berbagai kemungkinan yang muncul yang jumlahnya banyak sekali. Jadi, sebagai gantinya, yang bisa kamu lakukan adalah mempelajari yang disebut to-look. Dan langkah ini disebut Permutation of the Last Layer, atau PLL. Untuk mengenali kasus-kasus ini cukup mudah. Cukup lihat pasangan stiker sudut di setiap sisi. Dua ini berbeda. Sekarang, lihat dua ini. Mereka juga berbeda. Dua ini, mereka juga berbeda. Dua ini juga berbeda. Jadi, jika semuanya berbeda, maka ini akan disebut kasus diagonal corner swap. Karena dua sudut yang berseberangan perlu ditukar. Algoritma untuk ini agak panjang, tetapi kamu bisa sedikit memahami apa yang terjadi. Jadi, kamu putar depan searah jarum jam, lalu masukkan pasangan ini ke sini. Lalu lakukan U1, dan bawa kembali ke tempatnya semula. Lalu F1. Itu sebenarnya mengakhiri bagian pertama dari algoritma ini. Saya telah membagi algoritma ini menjadi dua bagian. Kamu akan tahu alasannya sebentar lagi. Kemudian bagian terakhir dari algoritma ini, sekali lagi kita fokus pada pasangan depan kanan ini. Kita akan memindahkannya ke sini. Lalu memindahkannya kembali ke sini. Sekarang kita akan memasukkannya kembali dengan cara yang berbeda, seperti ini. Masukkan langsung ke bawah, lalu seperti itu. Dan setelah itu, sekarang semua sudut sudah terselesaikan. Kasus berikutnya yang mungkin kamu dapatkan adalah jika dua stiker di sini sama, tetapi sisi lainnya tidak memiliki pasangan yang sama. Jadi itu berarti kedua sudut ini sudah terselesaikan, dan letakkan dua yang belum terselesaikan ini di sisi kanan. Dengan kata lain, taruh yang ini di kiri. Ini disebut adjacent corner swap karena dua sudut yang bersebelahan ini perlu ditukar. Algoritma ini hampir sama dengan yang sebelumnya yang saya ajarkan, hanya urutannya yang berbeda. Jadi kita mulai dengan mengambil pasangan ini keluar ke sini, lalu pindahkan kembali, dan sekarang masukkan kembali dengan cara lain. Dan alih-alih melakukan F aksen terakhir tadi, kita tidak akan melakukannya, karena algoritma berikutnya juga dimulai dengan F. Jadi kita hanya akan melakukan F aksen, F, oke? Lalu bagian selanjutnya adalah pindahkan pasangan ini ke sini. Semua ini seharusnya sudah kamu ketahui dari algoritma terakhir. U aksen, lalu kembalikan yang ini ke sini. Lalu F aksen untuk mengakhirinya. Dan itu menyelesaikan semua sudut. Setelah kamu menyelesaikan semua sudut, yang tersisa tinggal tepiannya. Jadi, pertama-tama, saya akan membicarakan tentang apa yang harus dilakukan jika salah satu tepian sudah terselesaikan. Jika itu kasusnya, peganglah di belakang. Sekarang, ada dua kemungkinan kasus untuk apa yang bisa terjadi di sini. Cara saya cepat membedakan antara keduanya adalah dengan melihat sisi mana dari kedua sisi ini yang memiliki potongan yang perlu pindah ke sisi yang berlawanan. Jadi, yang hijau ini perlu pindah ke sini. Itulah cara saya mengenali kasus ini. Algoritma ini dimulai dengan R, U aksen, R aksen, dan sisanya sedikit lebih baik untuk dihafal secara visual. Sekarang, yang kamu lakukan adalah dua stiker di sini yang sama, kamu akan memindahkannya ke atas dan keluar. Jadi, naik dan keluar. Lalu kedua ini lagi, naik dan keluar. Kemudian kita akan naik sekali lagi, lalu memasukkan semuanya kembali. Jadi, kembalikan ini, turun kembali, kembalikan ini, turun kembali. Sekarang untuk kasus lainnya, di mana ada satu tepian sudah terselesaikan, sekali lagi taruh itu di belakang, dan kali ini adalah kasus lainnya, karena kita bisa melihat bahwa yang berlawanan ada di sisi kiri. Jadi yang ini perlu pergi ke sisi yang berlawanan.
Dan dalam kasus ini, yang bisa kamu lakukan adalah hanya melakukan algoritma yang saya ajarkan tadi, tetapi dari sisi kiri, yang akan terlihat seperti ini. Kamu dan irama, kamu kayak lagu yang nempel di kepala. Jadi, jika kamu malas dan tidak ingin mempelajari algoritma baru, kamu bisa melakukan itu sebagai gantinya. Tapi pada akhirnya, lebih cepat untuk melakukan keduanya dengan tangan yang sama. Jadi, saya akan menunjukkan versi tangan kanan, dan itu berjalan seperti ini. Kita akan mulai dengan R2, lalu sekali lagi kita melihat pasangan-pasangan di sini. Jadi, kita akan pindahkan pasangan ini keluar, lalu ambil pasangan ini juga. Lalu sekarang, kita akan melakukan R ke bawah, jadi R aksen, sebelum memasukkan semuanya kembali. Jadi R aksen, kembalikan ini, R aksen, kembalikan ini, dan kemudian sekarang di akhir, kamu cukup menghafal ini. R aksen U, R, U aksen. Sekarang untuk kasus di mana tidak ada tepian yang sudah terselesaikan. Yang ini sangat mudah. Jika kamu melihat bahwa kedua ini perlu ditukar dan kedua ini perlu ditukar, maka cara kamu melakukannya adalah seperti ini. M, yang berarti putaran lapisan tengah, 2, lalu U aksen atau U, tidak masalah, kamu bisa melakukan salah satu cara untuk yang ini, tapi saya akan melakukan U aksen, lalu M2 lagi, U2, M2, U aksen, M2. Jadi itu seharusnya sangat mudah dihafal. Dan jika kamu bertanya-tanya bagaimana saya melakukan M2, saya melakukan ibu jari dan telunjuk di sini, lalu jari manis saya menyentak dari sini dulu, dan kemudian jari tengah saya melakukan hal yang sama setelahnya. Jadi begitulah cara saya melakukan M2. Oke, untuk kasus terakhir sekali lagi, tidak ada edge yang sudah terselesaikan, tetapi edge yang saling berdekatan perlu ditukar dan kedua edge ini perlu ditukar. Jadi dalam kasus ini, kita kembali menggunakan gerakan M, tapi bukan M2, dan saya akan jelaskan bahwa M' bergerak ke atas, yang mungkin agak aneh untuk dibayangkan, tapi M' bergerak ke atas seperti ini. Jadi tempatkan edge yang perlu ditukar di depan dan kanan, lalu lakukan M', U', M2, U', lalu sekali lagi M2, U', M', U2, M'. Baik, jadi itu saja untuk tutorial Tuluk PLL ini. Nah, ingatkan bagaimana saya bilang ada lebih banyak algoritma jika kalian ingin melakukan PLL atau OLL hanya dalam satu langkah, bukan dalam dua langkah. Jadi, jika kalian ingin mempelajarinya, dan jika kalian masih menggunakan metode pemula untuk menyelesaikan dua lapisan pertama, saya merekomendasikan kalian untuk mempelajari full F2L. Dan saya juga punya tutorial yang cukup sederhana di sini. Jadi, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya.